Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah taala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Amma batu, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita berkumpul di Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kegiatan Darul Arqam ya, STKIP Al-Islam Tunas Bangsa. Temanya membentuk apa ini? Implementasi ya, nilai Islami ya. Islami kata sifat ya, kata sifat yang bukan teori, berarti ya harus menyatu, terinternalisasi, terwujud, terpadu apalagi dalam diri pribadi setiap mahasiswa, berarti peserta Darul Arqam, dan kita semua dapat benar ya beragama itu secara kafah ya, secara total, dan diakui ya, amalan kita itu diterima, makbul, amalan kita itu benar, muwafiqus sunnah, sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasul. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sugiarto MT, Ketua STKIP. Yang kami hormati Bapak Kabid Paidianto MPD di Yayasan ya Pak ya. Kemudian Bu Prof. Dr. Hajar Pratiwi di Wakil Ketua 1, dan seluruh dosen, juga pengurus masjid yang memberikan tempat kegiatan ini. Mudah-mudahan mendapatkan jasa ya, balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Hadirin rahimakumullah, materinya gimana tadi Pak Prof? Ya karena kasih sayang ya, kasih sayang. Kasih sayang itu ingin sekali para mahasiswa sebelum lulus memiliki bekal yang cukup, yang memadai dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian ya, tantangan, terutama juga ujian akidah ya. Ujian akidah ini kita di Indonesia ini subur tanahnya, subur aliran sesatnya pun subur ya, sehingga segala bentuk keyakinan itu eksis. Kalau perang terus sekarang itu kayak ini, tinju kayak bebas. Yang sesat ya sangat ini masih bebas, yang sunnah, yang benar juga diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan atau untuk berdakwah ya.
karena itu perlu guru ya, perlu bimbingan, perlu tarjih ya, mana yang rojih, mana yang kuat ya, untuk menghadapi ya segala bentuk perkembangan dalam beragama ya. Beragama ini juga ada perkembangannya ya, model-model pemahaman sampai pada ibadahnya juga bermacam-macam. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita gunakan sebaik mungkin materi sepertinya sudah di share ya Pak Rijal ya kepada seluruh peserta, dan cukup banyak tadi yang dibahas oleh Pak Prof. Poin-poin materi pertama penguatan akidah yang harus ditekankan. Ini kita pilih yang mungkin belum tersampaikan dari perkuliahan agama ya. Kalau di perkuliahan agama ya agama satu ya. Ini kaitannya dengan, kalau ditanya ukuran kebenaran dan aliran sesat, para peserta ini sudah bisa mantep belum jawabnya? Nah, silakan angkat tangan. Yang sesat itu ukurannya apa? Yang benar, yang hak itu ukurannya apa? Standar. Kalau Ibu berapa ini standar akreditasi, ada standar berapa sampai berapa? Ini di dalam akidah juga ada ini. Ini tidak saya bahas semua, tapi yang pada standar. Sebab penyimpangan ya bisa dipahami ya. Ini terus mengenal Allah, kaitannya waktu ya. Ini langsung ke standar sesat tidak sesat menurut Majelis Ulama Indonesia, bukan menurut saya pribadi ya. Ini sudah kesepakatan dari seluruh anggota Majelis Ulama Indonesia menetapkan ada 10 kriteria aliran sesat. Apabila ini ada atau diyakini satu saja, itu sudah sesat, apapun namanya. Yang pertama, apa yang pertama? Mengingkari salah satu dari arkanul Islam wa arkanul iman, rukun Islam dan rukun iman. Rukun imannya nggak lupa kan? Ada aliran yang mengurangi rukun imannya cuma 5. Qadha dan qadar dihapus karena buat orang fatalis, buat orang cumut gitu, nggak semangat. Masa sudah ditentukan nasibnya nanti surga, ngapain beramal itu ya. Itu pembahasan sendiri ya, bagaimana sikap kepada qadha dan qadar yang benar. Dan di antaranya aliran yang mengurangi itu ada ya. Maka kita patokannya ini yang namanya yang sawabit, istilahnya yang usul. Dalam beragama itu ada yang usul, ada yang furu. Apa yang usul? Yang pokok, yang tidak boleh berbeda, yang sawabit, yang tetap gitu. Ada yang furu berikutnya, yang cabang, yang boleh berbeda pendapat, bahkan sampai pengamalannya pun berbeda. Kalau aliran pendidikan itu ada berapa yang besar-besar? Coba dicek. Berapa? PGSD, semua pendidikan ya, penjas. Mas, ada berapa Mas? Aliran pendidikan itu? Udah lupa nih. Ada aliran apa? Loh, Bu Prof yang mendalami itu pembelajaran. Masih ada slide-nya tuh, tahun 2008 itu saya dapat dari Darul Fatah. Bu Prof ngajar di situ. Ada nativisme, ada apa? Empirisme, konvergen paling tidak itu
ya. Tiga itu. Kalau dalam Islam juga lahir ulama mazhab. Ya, itu yang buruk. Ulama mazhab ada berapa yang masyhur? Mazhab apa? Yang pertama apa? Eh? Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kemudian yang paling muda mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, itu pada abad kedua Hijriah. Itu sudah kemudian pakem lah ya, apa ya, model paket mazhabnya sudah lahir. Nah, ketemu di kita ini sudah berapa tahun berarti? 1430 berapa ini? 1200 tahun yang lalu itu sudah ada. Jadi kalau sekarang kita kemudian moyangnya orang tua kita punya SOP ibadah gitu ya, yang beda dengan teman kuliahmu ya, atau nama organisasinya berbeda, ya nggak usah dipersoalkan gitu. Kecuali aliran itu apa? Sesat pada wilayah yang usul ya, pada wilayah yang pokok. Kalau pada wilayah yang furu, cabang, bahkan organisasi sendiri itu tujuan atau sarana? Ormas Islam itu tujuan atau sarana? Tujuannya semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah. Sarananya ada yang supaya tertib, disiplin, terorganisir sehingga rapi, pakai organisasi dan diberi nama. Itulah didirikannya organisasi. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya beribadah kepada Allah. Dan itu namanya kapal dakwah lah ya, sarana. Ya, sarana untuk mencapai tujuan atau wasilah. Sampai di sini siapa yang sudah tergambar bahwa dalam beragama ini juga akan dijumpai mazhab yang banyak, sekurangnya 4 tadi. Bahkan juga ulama-ulama itu sendiri punya pengikut yang kemudian Imam Nawawi misalnya ya ada yang mengikuti mazhabnya, tapi secara umum termasuk mazhab Syafi'i. Nah di kita ini mayoritasnya orang Indonesia ya bermazhab Syafi'i, mayoritasnya. Lalu setelah banyak yang pulang dari Timur Tengah ini, kalau di Saudi bermazhab Hambali, nah maka nanti pulang buat sekolah atau pondok atau di masjid, cara beribadahnya ada yang bermazhab Hambali. Ini yang kadang kemudian ya bukan berarti salah kalau tidak umum gitu ya. Beragama itu kan enggak berdasarkan cocoknya pikir gitu. Mareme ati umumnya wong enggak. Beragama itu berdasarkan dalil. Yang nanti dalilnya juga dipersoalkan, ini yang sahih tidak sahih ya. Gandul kiai misalnya, ikut kiai ini, ikut ustadz ini. Nah kalau mahasiswa harusnya makomnya ini makom yang mau untuk belajar ya, bukan taklid gitu. Bukan taklid buta ngikut aja. Taklid boleh tapi harus tahu. Tahu apa? Dasar. Jadi nanti jadi sarjana, jangan sampai ya nanti keliru sholatnya, keliru akidahnya, sudah dilantik jadi wisudawan, wisudawati, SPD ya. Ya SPD itu ya enggak apa-apa paham agama itu. Malah ini yang fardu ain gitu. Ilmu mendidik ya fardu kifayah, kalau enggak mau jadi guru enggak dosa, tapi enggak ngerti akidah dosa, enggak ngerti ibadah dosa, apalagi yang berhubungan dengan ibadah fardiyah kita kepada Allah. Hablum minallahnya ini benar apa enggak? Ma'rifatullahnya benar apa enggak? Kenal Allah apa enggak? Kenal Rasul apa enggak? Ma'rifatul Rasul. Dan kenal ma'rifatul dinul Islam. Kenal enggak dengan agama ini? Ya. Jadi Rasulullah ini rukun iman masa mau disebut ya? Masih ingat ya? Amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya.
bil qadri khairi wa qada dan qadar khairi wa syar'i ya. Jangan lupa ya, itu kadang-kadang cuman qada dan qadar, takdir. Tapi itu lengkap. Dalam hadisnya yang baik dan yang buruk, ya. Jadi jangan sakit seminggu protes sama Allah berlebihan. Sehatnya tahunan gitu ya, kalau di total sakitnya cuma seminggu. Nah, itu nggak boleh. Walaupun itu semuanya baik, hanya saja manusia membagi sakit itu musibah gitu ya, bencana itu nggak baik, baik semua. Rukun Islam ya syahadat, ini syahadat juga sholat, puasa, zakat ini ada juga yang dirubah-rubah, ya. Syahadatnya diganti, nggak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diganti. Apapun gantiannya, kalau mau ringkasnya, kalau tidak seperti yang kita pelajari berarti itu patut dicurigai aliran sesat, ya. Kalau nggak seperti yang sudah kita pahami sejak kecil, sejak TPA. Kemudian sholat, ya, sholat juga ada dulu di Malang tuh Yusman Roy, sholatnya pakai bahasa Indonesia, kan begitu, aneh, ya. Sholatnya pakai bahasa supaya paham. Memang diantara supaya khusyuk, tahu bahasa Arab, tahu makna bacaannya, tapi bukan berarti sholatnya dirubah pakai bahasa Indonesia. Sholat, puasa juga ada banyak juga nanti puasa yang keliru ya, puasa wisol, sambung, puasa supaya sakti, itu nggak ada sunahnya. Puasa putih, puasa merawat, macam-macam. Yang dituturkan Nabi ya puasa bulan Ramadan, dan puasa sunnah yang paling baik puasa saum Nabi Daud, sehari puasa sehari berbuka. Kemudian zakat, zakat ini ada aliran yang zakat itu kayak deterjen, dosa dihapus dengan zakat. Maka kalau dosanya banyak, zakatnya nggak pakai aturan haul nisab yang ditetapkan oleh syariat, dibuat sendiri dan diserahkan kepada imam amirnya. Itu prakteknya begitu. Maka amirnya bisa kaya, bisa organisasinya atau nama alirannya, karena kayak orang Nasrani, kayak menebus dosa. Itu yang keliru. Yang zakat sudah ada aturan haul nisabnya, kadarnya, yang sudah kita pelajari selama ini dirubah. Kalau zakat fitrah ya 3 kilo atau 2,5 minimal, itu dirubah. Kalau dosanya banyak jadi 100 kilo. Nah itu ada aliran begitu, ya. Kemudian habis itu apa? Haji ya. Haji ini ada juga yang hajinya di punya Mekah sendiri, punya Ka'bah sendiri. Kita bukan haji benar, tapi hajinya di Karbala, itu orang-orang Syiah. Dia enggak, waktu itu 2000 berapa ya, 2015 itu yang memutar balik di terowongan, akhirnya ratusan orang meninggal. Itu orang-orang Syiah begitu. Kalau membunuh orang Sunni bagi orang Syiah itu jihad pahala. Maka mereka begitu. Jika akhirnya dilarang oleh pemerintah Saudi orang-orang Iran itu untuk naik haji, karena begitu. Akhirnya dia buat Ka'bah sendiri. Aneh ya, buat Ka'bah sendiri. Waktu itu ada videonya. Nah dari ketentuan rukun iman, rukun Islam ini kalau dirubah satu saja itu bisa termasuk aliran sesat. Yang kedua, ya, meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil. Agama ini ada yang bersifat tauqifi paten. Kalau tidak ada dalilnya tidak bisa. Terutama masalah akidah nggak bisa. Perkara yang gaib, ada malaikat, ada jin, itu kita yakini. Allah kemudian berada di arsy bisa. Semua perkara-perkara yang gaib itu kita bisa mengimani, meyakini kalau disebutkan di Al-Qur'an. Kalau tidak ada di dalam hadis. Hadisnya juga harus yang sahih. Hadis yang lemah boleh dijadikan fadhil amal, tapi dalam masalah akidah tidak boleh. Harus yang derajatnya sahih, ya, diterima, makbullah hadisnya.
Ada contohnya yang mengikuti keyakinan. Apa saja? Keyakinan itu kemudian ada di pikirannya, bahkan diwujudkan dalam implementasi amal, tapi tidak ketemu. Maka kita tanya, ini kita beramal ngikuti siapa? Cocokkah dengan Nabi atau tidak? Nah, itu sikap kritis mahasiswa. Ini amalan ini mengikuti siapa? Ulama yang mana yang diikuti? Termasuk bagian akidah, apa termasuk bagian ibadah, atau puncaknya akhlak? Sering orang baik, dermawan, hablum minanas, tapi nggak sholat, kejawen. Masih banyak videonya saya tonton. Wih, kejawen tuh ya baik orangnya, tapi nggak ukuran. Yang ukuran itu benar, benar itu sesuai dalil, bukan baik-baik menurut norma, baik menurut adat, baik menurut etika, tapi al-haq, al-haq mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu, dari Rabb. Jangan termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Ada bisa kasih contoh? Punya keyakinan orang Lampung emak kok dalil. Nggak ada dalilnya. Nggak bisa. Apa hubungannya ini? Kuropat-kuropat numbur kucing gitu ya, ada begitu. Kalau hamil bawain apa? Peniti ya. Kalau istrinya hamil nggak boleh nyembelih hewan yang halal, nggak boleh nyembelih sapi ya Pak, nyembelih kambing. Nah kalau tukang jagal ya nggak bisa kerja ya. Itu ada di masyarakat berkembang, tapi secara syar'i nggak ketemu dasarnya. Ketakutan apa? Si manis jembatan Ancol zaman dulu. Situ angker, di mana-mana ada jin, ada setan. Ada nomor 13, nomor yang gawat. Jadi nggak boleh hotel itu kosong. Rumah angker. Setan jin di mana-mana. Memang itu ada di sekitar kita. Kita yang nggak bisa melihat. Lalu agama mengajarkan untuk berlindung. Itu saja, berdamailah ya, baik-baik sesuai alamnya masing-masing. Kita nggak ganggu. Kalau ganggu memang kadang-kadang jinnya mau balas dendam. Kita siramkan air panas di lubang-lubang tempat tinggal jin, jinnya mau balas, mau merasuki kita. Mahasiswa bisa kasih contoh keyakinan yang berkembang. Terus itu menurut akidah, tinjauan akidah kategori apa? Harus diamalkan. Bahkan ada yang bawa jimat loh ya, sampai jimat itu berarti benda, benang telon. Kuliah di UIN, surupan, dibawain benda. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, bawa ke rumah dicek, kamu punya jimat dari ibu bapakmu? Iya, untuk jaga diri malah konslet sama jin di embung-embung UIN itu. Sering begitu Pak Prof. Langganan itu. Mahasiswa baru suka begitu, konslet dengan kampus UIN ya, karena rumah saya dekat sana jadi sering begitu. Nanti dikembangkan dalam pertanyaan ya, silakan nanti kalau ada begini termasuk apa silakan. Kemudian yang ketiga, meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. Nggak ada. Nah, udah nggak ada nabi lagi. Khataman nabi itu Sayyidul Mursalin, nabi kita Muhammad penutup. Biasanya itu orang aliran sesat itu dia merusak akidah dengan mengaku sebagai nabi yang kemudian membawa wahyu, pasti begitu. Jantung keyakinan orang yang awam diserang, saya sebagai nabi. Sampai di Teluk itu dulu ada nabi Pak Kabit ya, Nabi Chandra itu viral itu. Rumahmu sama nabinya di sebelah mana? Kata teman saya, oh dia itu di Teluk, bengkel ya. Dulu juga ada nabi siapa itu? Ahmad Musaddek di Bogor nggak salah ya. Ya begitu-begitu. Mahasiswa Al-Islam tidak boleh sedikit pun goyah akidahnya kalau ada orang yang ngaku nabi. Kalau ada orang yang ngaku dapat wahyu. Kalimantan ini ada juga ini yang aliran
teruslah aliran itu banyak betul. Ya, makanya pada pertemuan ini ya kriterianya ini yang dipegang. Manakala tidak sesuai, menyelisihi dari standar ini ya sesat. Berikutnya meyakini autentisitas kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu udah dibilangnya apa? Perkataan Nabi Muhammad. Itu orang orientalis suka menyerang gitu. Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Serangannya begitu. Ya, Al-Quran kalam Allah, bukan perkataan dari Nabi. Ya. Kalau Allah itu keyakinan, dan dia inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Al-Qur'an tidak akan bisa dipalsukan. Walaupun ada upaya merubah-rubah ya Prof pernah share itu ya, tapi tetap aja ketahuan karena Allah yang menjaga. Beda dengan hadis. Hadis standarnya lebih mudah dipalsukan. Jika banyak tersebar hadis-hadis palsu. Jadi kalau beramal menggunakan apa? Dasarnya hadisnya palsu. Jadi cek dulu. Berikutnya menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Kaidah tafsir itu Quran bil Quran, Quran bil hadis, Quran dengan perkataan sahabat namanya tafsir bil maksur. Bukan menafsirkan seenaknya akalnya sendiri. Misalnya warisan sekarang ini yang bekerja itu bukan hanya laki-laki suami, tapi juga istri, ibu-ibu. Makanya yang laki kadang program merusak Islam itu pekerjaan itu banyak diberikan kepada wanita. Yang laki-laki biar nganggur, ternak teri, teranak teristri ngerek imano. Nah, protes pas bagi warisan kok maunya yang laki-laki dua. Lidah karibis lu hadil usayain itu ketentuan Quran. Bagiannya wanita itu apa? Bagi laki-laki 2 kali wanita. Ketemunya ke anak, anaknya minta sama. Atau nanti ribut ya gara-gara pembagian warisan itu nggak pakai agama, pakai adat, banyak masalah. Atau ditunda Pak Bro, lama-lama ditunda bikin ribut. Santet-santetan itu pernah itu kita jumpai antara adik dan kakak. Jadi kembali ya, jadi kalau ada keyakinan yang aneh-aneh para mahasiswa itu tanyakan siapa ulama yang ada di daerah Anda, siapa ustadz yang hanif, yang lurus, yang murni berdakwah itu. Dia hidupnya digunakan untuk perjuangan. Ya, bagaimana menegakkan la ilaha illallah. Pikirannya itu aja, meneruskan tugas Nabi. Bukan pikirannya duit atau mau politik nih. Kan kiai juga ada kiai sembur, dukun, kiai tutur itu yang nuturi umat. Tapi juga ada kiai catur, tukang politik terus. Ada kiai tandur tuh, didik santri 1, 2 itu nanti biar lanjutkan. Nah, zaman sekarang begitu. Ulama ya istilahnya ada ulama su, ada ulama robani. Ulama itu menegakkan Islam, kemudian resikonya bisa ditangkap karena bertentangan dengan negara dan biasanya begitu. Kalau ulama su kebanyakannya mengikuti selera penguasa, berfatwanya kebenaran ini malah diperjualbelikan. Ya, berikutnya apa? Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Bisa sholat kita, akimi sholat lidzikri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Enggak ngerti cara sholatnya kalau enggak ikut hadis Nabi, enggak ikut Nabi itu Nabi berarti Nabi bersabda itu yang Quran ditafsiri, Quran itu mujmal, global, dirinci, ditafsiri namanya, dirinci. Juknis kalau mungkin peraturan, juklak Quran, juknis hadis. Jadi kalau orang ingkar sunnah namanya, mengingkari hadis, nggak bisa beragama, juga bisa.
Sekarang bayar zakat dari mana? Hakim sholat bayar itu zakat. Zakat itu 2,5%. Zakat itu kambing kalau sudah 40 ekor, ya nggak tahu kalau tidak dari hadis. Ya. Nah, nggak boleh kalau orang dulu di Kalibolok pernah Pak Prof itu Quran semua itu selebaran buku kecil itu nggak ada hadisnya. Apa ini yang termasuk aliran ingkar sunnah itu? Kan nggak ada, semua ayat nggak bisa. Ya, itu sudah keluar dari ketentuan istinbat, istilahnya menetapkan hukum. Dalam fikih itu sumber hukum Islam jelas Al-Quran dan hadis. Kok ini cuma Quran? Itu ya para mahasiswa jangan sampai itu. Ada orang yang menolak hadis, nah patut kita apa? Curigai. Ya laporkan saja. Kalau dia kasih buku, bukunya ini ajarannya gimana? Dipanggil oleh Majelis Ulama Indonesia. Baik itu tingkat apa? Biasanya desa, kecamatan, sampai kabupaten. Berikutnya apa? Menghina, melecehkan dan merendahkan Nabi dan Rasul. Orang orientalis, naudzubillah kalau diikuti orang Indonesia misalnya mengatakan Nabi Muhammad tukang kawin. Naudzubillah, istrinya banyak untuk memenuhi syahwat. Kita perlu tahu seluruh yang dilakukan Nabi itu wahyu perintah Allah, menikah dengan siapa perintah. Ya, bukan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu ngomong itu bukan karena hawa nafsu tapi itu juga berdasarkan wahyu. Kita harus muliakan bagaimana kita cinta kepada Rasul, di antaranya adab kepada Rasul. Kita harus memuliakan, membenarkan sabdanya. Tidak boleh. Sebenarnya sudah banyak ya bro, kalau orang menghina Rasul, azab cash. Siapa itu yang terbakar itu? Orang Eropa kalau tidak salah yang membuat kartun ya, kartun Nabi Muhammad diazab untuk bakar di jalan. Ya, semua yang menghina baik Quran ataupun Nabi kadang cash. Allah turunkan apa? Azab langsung. Berikutnya mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Ya nggak ada lagi Nabi ya. Cukup udah Nabi yang kita suruh mengimani ada 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 itu ada yang ulul azmi, ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Titik. Udah. Kalau nabi-nabi di dalam hadis bahkan disebutkan ada 124.000, cuma tidak wajib kita tahu siapa namanya. Dalam Sahih Bukhari cuma dijelaskan riwayat menerangkan nabi itu banyak. Jika ada perselisihan ulama itu Nabi Khidir itu nabi atau bukan. Luqmanul Hakim disebut di Quran itu nabi bukan. Nah, ada ulama yang mencari nama-nama di Quran ini termasuk nabi atau bukan. Tapi kita tidak punya beban untuk mendalami sampai sejauh itu. Yang 25 itu saja, dan yang nabi kita ini terakhir titik ya. Bisa begitu ya, tidak boleh apa? Ragu ada lagi nabi baru gitu. Sampai yang sudah di penjara itu siapa? Lia Eden ya. Nonton dulu. Sudah disidangkan Lia Aminuddin ngaku sebagai apa? Nabi. Bahkan polisi menangkap, bahkan ngaku malaikat Jibril juga. Hanya di Indonesia pokoknya. Tadi di awal ya saya sampaikan subur ya. Subur Indonesia ini tanahnya subur, aliran sesatnya juga. Berikutnya apa? Mengubah ini. Rusak agama ini dirubah-rubah, nambahi, ngurangi, pas saja lah. Kalau dari perumpamaan mata air Islam yang awal itu yang masih jernih kan gitu. Zaman Rasulullah dan para sahabat ini kesini sangat mungkin ada penambahan, ada pengurangan. Maka nggak boleh. Yang pokok-pokok dikurangi, sholat dikurangi, rukun iman tadi dikurangi. Ya, itu
termasuk daripada aliran sesat. Kemudian juga ini yang banyak ini, kafirkan orang yang tidak sealiran sama muslim, ya, beda organisasi tetapi dikafirkan. Itu sudah diproses, juga ada alirannya apa itu? Negara Islam Indonesia biasanya. Itu sudah masuk di TV. Saya sendiri sudah pernah ada orang berobat menanyakan, Pak Ustadz, ini anak ini berani ngambil uang orang tuanya, anak kandung berani melawan orang tua, kuliah di kampus di Jalan Kemiling itu, Pramuka. Loh, kenapa? Karena tidak satu aliran boleh diambil. Nah, ini. Dan ini mensyaratkan baiat, syahadatnya harus diulang. Nah, ini kalau ada begitu, jangan sampai terkecoh ya. Yang boleh mengkafirkan ulama setelah proses yang panjang, dipanggil, sidang pengadilan penistaan agama itu seperti itu. Jadi kalau dia nggak bertobat ya ulama, bukan pribadi ya. Kalau ustadz, guru, dosen agama kan menjelaskan, tapi menunjuk takyin namanya. Saat Pak Rizal ini sesat, kafir, nggak boleh. Dia harus prosesnya panjang. Tapi perilaku perbuatan seperti ini, ya, itu termasuk kekufuran, boleh. Tapi ditempelkan kepada pribadi-pribadi, tunjuk hidung Pak Rizal ini sesat, nggak boleh. Harus melalui proses persidangan yang resmi dan legal baru, ya. Akhirnya dipenjara kan, dia nggak taubat, ya tetap sesat dengan ajarannya. Termasuk Lia Aminuddin itu punya anak, juga anaknya yang seperti itu, ngaku nabi, ya sudah, ya seperti itu. Kemudian sudah ditetapkan ini dari 10 ini ada yang sudah jelas berarti sudah bukan fitnah ya, sudah diproses. Ini orangnya, namanya Ingkarus Sunnah, apalagi Ahmadiyah, ya. Dia punya nabi sendiri kan, cukup banyak di Indonesia yang diusir. Di mana itu? Di Bogor ya. Kemudian juga di tempat lain. Ini juga sudah dalam proses pembinaan. Di Solo rame ya Pak Prof, yang kuliah dia ustadznya ke Saudi, kemudian pulang berubah Islam jamaahnya, berhenti, ribut. Ya, ini sudah ditetapkan MUI ya. Sholat 2 bahasa. Tadi saya sampaikan Lia Aminuddin, Salamullah, Ahmad Musodek, Tiada Islamiyah, dan beberapa aliran ini banyak. Jadi mahasiswa 10 tadi yang dipegang ya. Siap ya, paham ya? 10 tadi yang menjadi standar. Apabila satu saja itu kemudian ada di aliran itu, bisa dilaporkan. Kalau dia karena kejahilan disuruh tobat, dikasih ilmu, diberi penjelasan. Kenapa kamu kok punya keyakinan begitu? Apa dasarnya? Ya, tabayun, klarifikasi. Kemudian kalau dia mau bertobat, ya itulah yang kita harapkan. Kalau nggak mau, bisa dibawa kepada penistaan agama. Ini ajaran agama Islam, tapi dirubah, gitu loh. Dan di negara kita tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali yang itu jelas-jelas memang agama lain, ya Konghucu, ya karuan gitu ya, Nasrani karuan, ini Islam KTP-nya. Tapi keyakinannya hal-hal yang usul bertentangan. Baik, sampai di sini poin akidah. Ada pertanyaan? Apa langsung apa bagaimana? Moderator ini. Ya.
penguatan akidah melengkapi yang kemarin sudah ada temanya, tapi mungkin belum ini. Boleh yang akidah dituntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Kusmi Rafiko dan izinkan saya untuk bertanya. Di sini saya boleh bertanya dua pertanyaan? Boleh? Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi mengenai contoh zakat atau sedekah yang dari rukun Islam itu tadi. Bagaimana hukumnya apabila kita memberikan zakat atau sedekah kepada non-muslim, dan bagaimana apakah diperbolehkan kita menerima pemberian dari non-muslim berupa angpau yang diberikan kepada kita. Untuk pertanyaan yang kedua, masalah warisan. Bagaimana jika warisan itu diberikan kepada anak-anaknya, disamaratakan antara yang perempuan dan yang laki-laki atas kesepakatan bersama? Apakah diperbolehkan atau bagaimana untuk cara pembagian yang benar? Karena yang laki-laki membolehkan, karena hak asuh orang tua itu diberikan kepada yang anak perempuan. Baik, terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ya begini, Prof. Di mana-mana pikir terus. Iya. Materi akidah pertanyaan fikih. Satu, zakat diberikan kepada non muslim? Ya. Tidak boleh. Zakat menurut mazhab Syafi'i harus diberikan kepada orang yang Islam aja masih banyak sekali yang membutuhkan. Karena kalau pakar ekonomi ngomong pun akan berantas atau menghilangkan orang miskin juga bisa, itu sunatullah. Kehidupan ini nggak jalan kalau nggak ada orang miskin, itu sudah sunatullah. Jadi dan mereka supaya tidak sengsara sampai meninggal kelaparan sudah ada zakat. Ya, zakat itu sebagai syariat yang melindungi mereka, yang Allah tetapkan, takdirkan sebagai orang nggak mampu tuh. Ya, atau orang yang fakir, orang yang miskin, atau 8 asnaf yang lain. Ya, ada Fisabilillah, ada Gharib, ada Ibnu Sabil. Ya. Jadi nggak boleh. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Warisan? Ya sama, itu tidak boleh. Kalaupun untuk disamakan jumlahnya, apakah itu harus disedekahkan, diniatkan sedekah atau bagaimana, Pak? Tetap tidak boleh. Warisan itu ilmu yang pertama hilang di muka bumi karena orang itu nggak mau tunduk, ya, nggak mau tunduk kepada aturan warisan. Aturannya dan termasuk juga ulama yang mempelajari itu, saya sendiri juga tidak ahli, harus khusus membidangi. Jadi masih global, harus kita pelajari khusus. Secara umum ada aturannya sepertiga, ya, kemudian 1/5, itu sangat kasuistis. Orangnya itu punya anak laki atau tidak, punya anak perempuan atau tidak punya anak, itu berubah-ubah hukumnya. Tapi kalau diumumkan, ya yang paling umum laki-laki itu 2 kali dari bagian perempuan. Dan itu kan dirinci juga dalam hadis. Tidak boleh ya hidup ini kan harus mengikuti syariat. Enggak masuk Islam enggak apa-apa, la ikraha fid din. Tapi kalau sudah masuk tadi udhulu fi silmi kafah, masuk Islam itu secara totalitas, termasuk sampai urusan membagi waris. Dan itu banyak yang jadi masalah kalau meninggalkan agama. Orang itu pedomannya apa? Halal haram atau pedomannya hawa nafsu.
Tadi cocok pikir adat saya begini, adat budaya tidak boleh mendahului atau lebih tinggi daripada syariat. Kalau sudah ada ketentuan dari syariat wajib. Makanya ini berat berislam itu ya. Harus total. Diawali dengan akidah yang kuat, manut. Islam itu tunduk, pasrah, manut kepada Allah. Nah, ini kebanyakan orang lebih mengedepankan hawa nafsu, ya. Akalnya tidak mau tunduk. Akal juga instrumen untuk mempelajari agama, tapi posisinya kapan harus direm? Tunduk kepada wahyu. Contohnya kalau orang mencium hajar aswad, itu apa? Apa anunya? Kalau pakai logika, ya nggak ketemu. Tapi kalau pakai sunnah, Nabi nyuruh, selesai titik. Ya, ini warisan perempuan kenapa? Cuman separuh. Ya perempuan itu dinafkahi gitu. Nafkah anak laki-laki itu kenapa dua? Lo dia itu nanggung ke atas lo. Yang mbahnya kalau masih hidup sampai buyut, canggah waring ke atas, semua tanggung jawab anak laki-laki. Apalagi kalau yang lain sudah meninggal. Berat. Ya ke samping masih juga. Kalau ada yang ponakannya anak paman meninggal semua itu, kena kecelakaan, tinggal ponakannya, lo yang balik ke ini, yang terdekat, menafkahi juga. Berat. Jadi syariat sudah paling pas, orangnya aja yang paham nggak paham mestinya nerima. Islam pasrah, tunduk, manut dengan aturan Allah. Ya. Berikutnya apa tadi? Zakat. Tadi yang masalah kita menerima pemberian dari non muslim seperti angpau di hari raya mereka. Itu menggoda, menggoyahkan keimanan. Kalau hukumnya boleh, karena itu muamalah. Ya. Muamalah sama ya, hadiah itu dari mana saja. Tapi kan akidahnya tergadai, rawan gitu, rawan. Dan kalau kita mampu, orang Islam itu tinggi itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kok bisa dikasih begitu? Memang jarak itu apa? Sengaja pengen dapat ya, datang ya di hari raya mereka nggak boleh. Kalau datang di acara mereka Lebaran nggak boleh, itu urusan akidah. Ya. Kota amal juga ada di ini Pak Prof ya, di toko Cina gitu. Ya nggak apa-apa, ya suka begitu. Ya, gimana Bu? Iya itu jarak itu, ya itu apa ya? Orang Islam itu harus punya ifah namanya, memelihara diri, menjaga kehormatan, ya kewibawaan, harga diri itu nomor satu agama itu. Nggak disuruh minta-minta gitu. Orang Islam itu malah disuruhnya memberi. Iya. Satu lagi satu perempuan itu katakanlah harta waris itu nilainya 100. Nilai 100 itu kan mestinya kalau yang laki itu 2 kali lipatnya yang perempuan kan mendapatkan 66,66% ya. Kemudian yang perempuan itu 33,33%. Kemudian yang pertama, kalau ternyata itu dibulatkan menjadi 33 atau 34% dan yang laki itu menjadi 66% saja, itu kan gak gampang, tidak apa-apa ya tadi. Kerelaan yang berhak, kerelaan dari yang berhak. Nah, kemudian barangkali kalau ternyata terjadi yang perempuan itu hidupnya miskin, kemudian yang laki itu hidupnya lebih baik untuk kaitan dengan harta kekayaan. Kalau kemudian setelah itu dibagi 66% dan 34%, itu yang laki itu setelah diterima, kemudian adalah ini yang
Rp20 ini untuk tamu. Ini bisa kata Ya. setelah dibayar itu, bukan pada waktu pembagian. Jadi ikrarnya itu tetap 2:1, tetapi setelah itu diterima itu baru yang laki itu memberikan pada adik yang perempuan atau kakak yang perempuan itu. Begitu. Terima kasih. Ya, Rob, setelah dibagi berarti sudah ditunaikan kewajiban syar'i dibagi waris secara hukum Islam. Kemudian mau diberikan saudaranya yang kebenaran ekonominya kurang, berarti itu menjadi hibah, sedekah yang diberikan kepada saudara. Diperbolehkan, semua pun boleh, apalagi dari sebagiannya, ya, sebagian. Semua pun boleh, yang penting sudah sah diberikan kepada anak yang laki-laki. Setelah itu dia mau dikemanakan istilahnya, monggo, itu sudah milik sempurna istilahnya, milik utang, kepemilikan yang memang punya dia. Setelah itu secara syariat mau digunakan apa saja asal yang halal itu diperbolehkan, tidak masalah. Boleh. Jadi barangkali Mbak tadi yang tanya jalan keluarnya seperti itu. Kalau memang dari anak yang laki itu ikhlas ya untuk memberikan, tapi proses untuk pembagian warisnya itu tetap harus 2:1, yaitu gitu. Terima kasih. Yeah. Pertanyaan lagi ada? Biar mendalam sebelum masuk ibadah ya, ibadah yang Pak Prof minta dibahas. Ya, sholat ini 5 waktu, ya penyelenggaraan jenazah mulai dari apa? Oh ya, monggo silakan. Oke, terima kasih Bapak. Untuk teman-teman kita lihat dulu break sejenak 10 menit ya. Silakan. Jadi nanti ada praktek wudhu yang benar. Ambil air wudhu yang benar, jangan-jangan wudhu saja salah. Kemudian sholat yang benar. Bagaimana bacaan Al-Fatihahnya, sudah benar atau belum? Karena surat Al-Fatihah yang dibaca pada waktu sholat itu bagian dari sholat. Kalau Fatihah saja salah, sudah tidak diterima sholatnya. Kemudian berikutnya lagi nanti dia tidak apa-apa. Satu waktu bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, kita harus mensolatkan. Jangan sampai kita tidak bisa mensolatkan. Mensolatkan saja nggak bisa, apalagi merawat jenazah.